Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kang Guru Metutor. Kali ini kita akan membahas materi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, oke, misalkan kita punya sebuah segitiga, yaitu segitiganya segitiga siku-siku. Oke, seperti ini. Lalu kita punya ini misalkan sudut alfa, lalu ini A, B, C gitu ya, segitiga ABC-nya. Nah, kalau misalnya kita di koordinat kartesius, kita kan punya sumbu X dan sumbu Y gitu ya. Nah, jadi ini kita misalkan ini Y, ini adalah X. Kenapa? Y itu yang tegak, sementara X itu yang mendatar. Nah, untuk sisi miringnya itu kita sebut misalkan adalah R gitu ya. Nah, seperti itu. Untuk gampangnya kita membuat nama ini untuk Y ini karena dia di depan sudut alfanya, maka kita buat di sini depan. Lalu ini untuk X-nya atau AB karena dia di samping dari sudut alfa, maka kita buat ini samping. Gitu ya. Lalu untuk R ini kita buat namanya miring. Karena dia sisi terpanjang. Oke, sisi miring itu adalah sisi yang terpanjang dari sebuah segitiga siku-siku gitu ya. Ini segitiga siku-siku. Nah, untuk perbandingan trigonometri kita punya yang namanya sinus, lalu ada kosinus, lalu ada tangen atau tangen. Oke ya. Ini misalkan kita buat alfa, alfa, alfa. Nah, untuk menghafalnya atau mengingatnya, sin itu kita buat depan miring. Kita buat mi. Berarti depan dibagi miring. Artinya apa? Y dibagi R. Gitu ya, seperti itu. Lalu untuk kosinus, kosinus itu samping miring. Berarti sa per mi. Gitu ya. Lalu untuk tangen atau tangen itu depan per samping. Nah, kalau kita konversikan ke dalam ini X, Y, dan R, maka untuk sinus itu sama dengan Y per R karena depan per miring gitu ya. Lalu untuk kosinus itu adalah samping per miring berarti X per R. Lalu untuk tangen itu sama dengan depan per samping berarti Y per X seperti itu. Oke. Lalu nah, ini kita simpan dulu ya. Nah, selain ketiga ini sin, kosinus, dan tangen, sinus, kosinus, dan tangen ini ada tiga lagi, yaitu kebalikan dari masing-masing ini gitu ya. Oke, misalkan kita punya 1 per sinus alfa, itu namanya adalah kosekan alfa. Ya, tulisannya kosekan alfa atau ada yang nulis CSC. Kosekan alfa. Lalu yang kedua itu adalah 1 per kosinus. Nah, kalau 1 per sinus tadi kosekan, kalau 1 per kosinus itu adalah sekan. Sekan alfa. Lalu untuk tangen, itu 1 per tangennya, itu adalah namanya kotangen atau ada yang nulis kot alfa, ada yang nulis juga kotan alfa. Oke, tetapi saya ngambil yang lebih simpel jadi kotangen alfa. Nah, ini tadi kan ini kan kebalikannya gitu ya. Kebalikan dari sin. Berarti kalau tadi sin itu depan per miring berarti
Yang ini adalah miring per depan. Nah, untuk 1 per kosinus atau si sekan ini adalah kebalikan dari ini, sami, berarti mi per sa, gitu ya. Lalu untuk 1 per tangen atau yang namanya kotangen adalah sa per d, berarti samping per depan. Nah, kalau gitu di sini ya kita ubah juga. Nah, berarti kosekan alfa itu adalah R per Y, gitu ya. Lalu yang kedua adalah ini sekan, ini R per X. Lalu kotangen itu adalah X per Y, seperti itu. Oke. Ini kita simpan ya. Kita simpan. Oke. Kita masuk ke contoh soal. Oke. Contohnya adalah ini segitiga ABC dengan panjang AB itu 3, panjang BC itu 2. Lalu ada sudut alfa dan sudut beta. Ini segitiga siku-siku ya. Oke. Lalu katanya tentukan nilai dari sinus alfa, kosinus alfa, tangen alfa, sinus beta, kosinus beta, dan tangen beta. Ya. Oke. Sebelum kita mencari sinus, kosinus, dan tangennya, maka yang pertama kali kita cari adalah panjang sisi miring atau panjang AC. Oke, panjang AC itu sama dengan apa? Akar kuadrat dari sisi ini dikuadratkan, berarti 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Oke, berarti ini sama dengan akar 9 ditambah 4. Oke, sama dengan akar 13. Nah, panjang AC-nya ini adalah akar 13. Nah, kalau begitu bisa kita cari sinus alfa, gitu ya. Oke, untuk sinus alfa itu kan depan per miring. Lihat depannya si sudut alfa apa? Nih, 2. Berarti 2 per sisi miringnya berapa? Akar 13. Nah, sebenarnya begini aja udah selesai. Tapi, kalau di dalam matematika, penyebut itu nggak boleh berbentuk akar. Jadi, supaya nggak berbentuk akar gimana? Kita kalikan dengan akar 13 per akar 13 juga, gitu. Lalu ini jadi apa? 2 per 13 akar 13. Oke, ini untuk sinus alfanya. Lalu untuk kosinus alfa itu samping per miring. Sampingnya mana? Ini 3. Berarti 3 per akar 13 sama dengan, ini kita kalikan lagi, akar 13 per akar 13 hasilnya adalah 3 per 13 akar 13. Seperti itu. Lalu untuk kotangen, tangen dulu ya. Tangen alfa itu adalah depan per samping. Berarti depannya itu 2, sampingnya itu adalah 3. Oke. Gini aja ya, selesai ya. Itu untuk sudut alfanya. Untuk sudut betanya gimana? Nah, untuk sudut betanya di mana kita buat ya? Oke, misalkan kita di sini aja ya. Oke, kita tarik garis. Oke, kita buat sinus beta. Itu sama dengan, lihat, perhatikan sudut betanya. Di depan sudut beta itu angka 3. Berarti kalau sin itu depan per miring, berarti itu jadi 3 per akar
13. Kalikan akar 13, maka hasilnya adalah 3/13 akar 13. Nah, seperti itu. Lalu untuk kosinus, lihat kosinus adalah samping per miring, berarti 2 per akar 13. Kalikan akar 13, hasilnya adalah 2/13 akar 13. Seperti itu. Lalu untuk tangen, ini beta ya, sorry. Tangen beta, tangen itu depan per samping. Lihat depannya itu tadi 3, sampingnya itu adalah 2, berarti 3/2. Seperti itu. Jadi bedakan sudutnya yang mana gitu. Kalau sudutnya itu pakai alfa, berarti depannya alfa ini 2. Tapi kalau sudutnya itu adalah beta, depannya si beta adalah 3 gitu. Oke. Oke. Perhatikan contoh segitiga siku-siku berikut ini. Oke, ini segitiga siku-sikunya. Oke, ini siku-siku. Sisi tegaknya adalah 5, sisi mendatarnya adalah 12. Oke, misalkan ini kita tambahin A, B, ini C gitu ya. Lalu tentukan nilai dari sinus theta, kosinus theta, tangen theta. Oke, ini sudutnya theta ya. Oke, kayak huruf Q tapi bukan Q. Lalu cos sekan theta, dan kotangen theta. Oke, kita jawab ya. Jawab. Nah, sebelum kita menjawabnya, kita harus tentukan dulu panjang si AC gitu ya. Panjang AC itu sama dengan akar kuadrat dari ini 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Berarti sama dengan akar berapa nih? 25 ditambah 144. Itu hasilnya adalah 169. Akar 169 berapa? Itu adalah 13. Maka panjang AC ini adalah 13. Nah, kalau sudah seperti ini baru bisa kita jawab nilai dari sinus, kosinus, tangen, dan seterusnya. Oke, kita buat sinus. Sinus theta, ingat sinus itu depan per miring, berarti 5/13. Selesai. Lalu untuk kosinus itu sama dengan samping per miring, berarti 12/13. Lalu untuk tangen alfa, tangen theta itu sama dengan depan per samping, berarti 5/12. Nah, seperti itu. Lalu untuk kosekan, tadi kan kosekan itu kan kebalikan dari sinus. Kalau tadi depan per miring, berarti ini jadi miring per depan. Jadi balikan aja angkanya. 13/5 gitu ya. Lalu untuk sekannya, sekan theta itu sama dengan kebalikan ini, berarti 13/12. Lalu untuk kotangen theta itu sama dengan ini dibalik, berarti 12/5. Seperti itu. Oke. Jadi gampang ya kita mengerjakan ini untuk perbandingan segitiga, perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Oke, mungkin itu saja untuk video kita pada hari ini. Kalau belum paham silakan diulang-ulang kembali sampai paham. Jangan lupa kerjakan latihan-latihan soal. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.